Aku mengucek mataku saat melihat langit-langit yang tidak kukenal. Suara dengungan pelan obrolan orang-orang memenuhi udara, diselingi dengan gesekan kursi yang sesekali terjadi di lantai. Aroma kertas dan tinta yang lembut tercium di sekelilingku, bercampur dengan angin sepo-sepo yang datang dari jendela yang terbuka di sisi kiriku. Aku mengerjapkan mata, membiarkan pandanganku mengembara ke sekelilingku. Deretan meja, siswa berseragam hitam, dan papan tulis besar di depan. Ini, ruang kelas? Kesadaran itu segera muncul. Saya duduk di meja barisan belakang, tangan saya bertumpu pada buku catatan terbuka yang penuh dengan tulisan tangan yang rapi namun tidak dikenal. Jari-jari saya sedikit berkedut saat saya mencoba mengingat bagaimana saya bisa sampai di sini. Tidak ada yang terlintas dalam pikiran. Aku mengerutkan kening. Oke, mari kita bahas langkah demi langkah. Pertama, saya konfirmasi bahwa saya berada di sekolah. Sekarang, apa lagi? Aku melirik seragamku, yang disetrika rapi, formal, dengan desain yang tidak kukenal tetapi cocok dengan para siswa di sekitarku. Tunggu sebentar. Sepertinya saya lupa hal yang paling penting. Siapakah aku lagi? Siapa namaku? Rasa dingin yang tajam menjalar ke tulang belakangku. Tak ada nama yang muncul, tak ada masa lalu, tak ada identitas. Rasanya seolah-olah pikiranku telah terhapus bersih, yang tertinggal hanya. Aku menyipitkan mataku. Ada beberapa hal, bukan tentang diriku sendiri, tapi tentang kiasan cerita, klise, web novel, permainan, cerita. Kepalaku terasa seperti arsip latar fiksi dan pola-pola yang terlalu sering digunakan. Aku bisa mengingatnya dalam detail yang tidak masuk akal, tetapi tidak ada yang bisa menggambarkan siapa diriku sebenarnya. Apakah ini amnesia? Reinkarnasi? Transmigrasi? Sebuah mimpi? Sebelum saya bisa menggali lebih dalam, pintu kelas bergeser terbuka dengan bunyi klik yang halus. Seorang wanita melangkah masuk, memancarkan wibawa yang menyerupai karakter yang tegas. Mengenakan pakaian profesional, tatapannya mengamati ruangan dan kami saat dia melangkah ke depan. Mungkin dia guru kami. Tetapi bukan dia yang menarik perhatianku. Seorang gadis mengikuti di belakangnya. Dia cantik, rambut pirang panjang yang bergelombang lembut, mata biru cerah yang memancarkan kepolosan yang membuatnya menonjol. Saat dia melangkah masuk ke ruangan, sensasi aneh merayapiku, seperti naskah yang terbentang tepat di depan mataku. Ada sesuatu yang terasa familiar. Saya harap itu bukan seperti yang saya pikirkan. Mungkin aku telah mengibarkan bendera merah, bunyi denting halus bergema dalam kepalaku. Acara yang dipicu, pertemuan yang ditakdirkan siswa pindahan baru. Aku bergumam, mataku terbelalak. Sebuah jendela biru terang muncul tepat di atas meja saya. Aku hampir tersentak, tetapi menahan diri, karena jelas, berhalusinasi pada hari pertamaku di sekolah misterius bukanlah hal yang bagus. Namun sebuah sistem, tulisan di layar bersinar lembut, tajam, dan mudah dibaca, seperti ribuan tulisan yang pernah saya lihat dalam cerita sebelumnya. Denyut nadi saya bertambah cepat, absurditas situasi itu berbenturan dengan keakraban yang tak terbantahkan dari semuanya. Ini adalah sebuah acara. Klise, kalau boleh jujur. Kalau bukan yang paling klise dalam situasi saat ini. Murid pindahan yang elegan dan tampaknya sempurna, dalam kasus kami. Biasanya, saat pahlawan wanita muncul, alur cerita mulai berputar. Entah itu romansa, persaingan, atau bencana yang mungkin terjadi, peristiwa seperti ini biasanya menandai dimulainya perjalanan sang tokoh utama. Tetapi mengapa saya melihat ini? Saya bukan protagonis, kan? Suara guru itu membuyarkan lamunanku. Kelas, kita kedatangan siswa baru hari ini. Silakan perkenalkan diri kamu. Gadis pirang itu melangkah maju, menawarkan senyum anggun. Namaku Emilia von Aveline. Senang bertemu kalian semua. Kelas itu menanggapi dengan gumaman kekaguman dan keingintahuan. Namun, saya sibuk menatap jendela sistem mengambang di hadapan saya. Otak saya dengan cepat menyusun berbagai hal. Saya adalah individu yang tidak dikenal di sekolah yang tidak dikenal, hanya berbekal pengetahuan fiksi yang luas. Sekarang, sebuah sistem melemparkan kejadian-kejadian kepada saya langsung dari alur cerita novel catur. Yang terpenting, saya harap saya bukan tokoh utamanya.
Aku tidak tahan dengan semua hal yang memalukan ini. Acara, pertemuan yang ditakdirkan siswa pindahan baru. Pertemuan yang ditakdirkan antara dua individu yang terikat oleh hubungan masa lalu telah dimulai. Roda nasib mulai berputar saat sejarah mereka yang saling terkait muncul kembali. Apa? Kamu sama sekali tidak membantuku. Katakan saja kamu bukan tokoh utama, daripada membuat kalimat yang tidak masuk akal seperti itu. Aku mengeluh kepada sistem. Aku tidak, kan? Benar. Tepat saat saya berteriak dalam hati tentang status protagonis potensial saya, jawaban atas permohonan diam-diam saya tiba. Murid pindahan, Emilia von Aveline, dengan anggun menyapukan pandangannya ke seluruh kelas. Matanya berkilauan dengan emosi yang tak terucapkan. Tapi aku sudah tahu apa yang sedang dilakukannya. Seolah membenarkan dugaanku, dia tiba-tiba berhenti. Ekspresinya berubah-ubah, kaget, sadar, ragu, semuanya tergabung dalam satu tarikan napas. Bibirnya sedikit terbuka. Saya menjadi tegang. Tidak. Silakan. Tidak. Tangannya terangkat. Anda. Ya, itu bukan aku. Itu anak laki-laki yang duduk tepat di sebelahku. Saat aku berendam dalam kegembiraan, seluruh kelas membeku, bisikan-bisikan mereda. Interaksi pertama mereka telah dimulai. Aku menghela napas perlahan dan terukur, menahan keinginan untuk menyerah karena lega. Saya bukan tokoh utamanya. Terima kasih. Skenario, reuni yang ditulis di bintang. Dua jalan yang dulunya saling terkait, kini bertemu lagi. Namun waktu mengubah segalanya. Bagaimana pertemuan ini akan berlangsung? Tujuan, bereaksi secara tepat terhadap peristiwa yang sedang berlangsung. Hukuman kegagalan, penghapusan memori penuh. Hadiah? Ditentukan oleh jalannya acara. Jari-jariku berkedut saat pesan sistem baru muncul. Kata-katanya mengusik kelegaanku yang sementara. Mengapa kita malah menambahkan kiasan teman masa kecil? Bukankah kita malah membuatnya semakin memalukan? Aku hampir menyisir rambutku dengan jari, pikiranku berpacu. Dan bereaksi dengan tepat? Apa maksudnya? Apakah itu meminta saya untuk berpartisipasi dalam hal ini? Kalau aku bukan tokoh utama, kenapa? Kenapa aku masih mendapat pemberitahuan keikutsertaan? Aku menyipitkan mata ke layar. Omong kosong macam apa ini? Kalau dipikir-pikir lagi, bagaimana mungkin aku bisa ikut berpartisipasi? Lalu, saya melihat peringatannya. Penghapusan memori penuh. Anehnya, hawa dingin menyelimutiku. Itu kedengarannya tidak menyenangkan. Karena, ini bukan sekadar hukuman ringan. Ini serius. Jika aku kehilangan ingatan yang terfragmentasi ini, aku tidak akan punya apa-apa lagi. Tidak ada rasa diri, tidak ada pengetahuan tentang kiasan, tidak ada pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada apa-apa. Kemudian, bukankah saya akan ditakdirkan untuk mati? Itu berarti satu hal. Saya harus berpartisipasi. Tapi bagaimana caranya? Aku mengalihkan perhatianku kepada apa yang disebut protagonis. Seorang anak laki-laki berambut hitam, mungkin seusia denganku. Seragamnya tidak sekeren seragamku, meskipun wajahnya tegas, tampan, seperti yang diharapkan. Dia memiliki aura, tokoh utama. Aura yang secara alami menarik masalah dan pahlawan wanita. Tapi kemudian, dia mengangkat tangan dan menunjuk dirinya sendiri, alisnya berkerut. Aku, tanyanya, jelas-jelas bingung. Aku menutup mataku. Tentu saja, dia juga sebodoh yang aku duga. Meski ini mungkin reaksi alami, tetap saja aku tidak bisa menahan rasa kecewa. Sementara itu, ketegangan yang tak terlihat di ruangan itu semakin menebal. Kelas yang sebelumnya ramai dengan gumaman, kini berubah menjadi hening penuh harap, menunggu jawaban Emilia. Dia mengangguk kecil penuh harap. Ya, kamu tidak ingat aku. Aku menahan keinginan untuk membenamkan wajahku di antara kedua tanganku. Gelombang rasa malu yang mendalam dan menyesakkan menghantam saya bagai truk. Ini buruk. Ini sangat buruk. Kisah klasik reuni teman masa kecil. Hal pokok dalam banyak cerita. Jika anak laki-laki itu gagal menjawab dengan benar, ini dapat menyebabkan kesalahpahaman. Jika dia mengenalinya, yang mungkin tidak akan dia lakukan, maka seluruh kelas akan langsung melihatnya dalam sudut pandang yang baru. Dan saya tepat di sebelahnya.
Saya sudah bisa memperkirakan kemungkinan bencana sekunder. Masalah duduk, yang terkenal, atau lebih sederhananya, tokoh utama wanita ingin duduk dengan tokoh utama berdasarkan apa yang saya ketahui dan mengingat nama dan penampilannya yang terdengar mulia. Emilia mungkin adalah seorang wanita berpangkat tinggi. Dia mungkin, tidak, dia akan meminta pengaturan tempat duduk tertentu. Itu berarti seseorang akan diminta untuk pindah. Dan saya adalah jiwa yang kurang beruntung yang duduk paling dekat dengan tokoh utama. Sebuah lampu menyala di kepalaku. Ada cara untuk menyelesaikan ini sebelum menjadi bencana. Aku mengangkat tanganku dengan tenang. Nona, panggilku. Guru yang sedari tadi memperhatikan percakapan itu dengan rasa ingin tahu yang agak besar, menoleh ke arahku. Ya, jika Nona Emilia sudah akrab dengan teman sekelasnya, bolehkah aku pindah ke tempat duduk dekat jendela? Aku menunjuk meja kosong di sebelahku dengan santai. Mungkin lebih nyaman untuknya. Sesaat, guru itu mempertimbangkan kata-kataku. Ia bahkan tampak terkejut dengan usulanku. Emilia juga berkedip karena terkejut. Lalu, senyum lembut tersungging di bibirnya. Itu akan luar biasa, katanya sambil mengangguk anggun. Guru itu mengangguk tanda setuju. Itu tampaknya masuk akal. Silakan. Saya tidak membuang waktu. Sambil meraih barang-barangku, aku meluncur ke kursi baru tanpa ragu-ragu, secara efektif menghindari semua kemungkinan bencana. Tidak ada interaksi yang dipaksakan. Tidak ada konflik tempat duduk yang canggung. Tidak ada kerumitan yang tidak perlu. Saya telah berhasil menghindari skenario pertama. Atau begitulah yang saya pikirkan. Karena begitu aku duduk. Ding! Sebuah pesan baru muncul. Kondisi tersembunyi tercapai, operator lancar. Anda telah mengubah acara dengan terampil tanpa merusaknya. Metode Anda telah diakui. Lanjutkan membentuk narasi dengan cara Anda sendiri. Aku menatap pesan itu. Apa sih maksudnya itu? Apakah itu memberitahuku bahwa aku berbuat baik? Aku menarik napas dalam-dalam dan memaksa diriku untuk fokus. Apapun maksud pesan aneh itu, saya bisa memikirkannya nanti. Saat ini, ada kelas yang harus diikuti. Emilia sudah duduk di sebelah kananku, auranya yang mulia, terpancar seperti lingkaran cahaya. Begitu dia duduk, guru yang sangat profesional itu menyapa kelas. Baiklah, katanya, seperti yang kalian semua tahu, semester baru-baru dimulai 2 minggu lalu. Itu artinya, Emilia tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk beradaptasi dengan kurikulum kita. Dia berhenti sebentar, tatapannya bergerak ke seluruh ruangan sebelum menatapku sesaat. Terlalu cepat untuk disadari kebanyakan orang, tetapi cukup untuk membuat instingku semakin tajam. Itu hilang secepat kedatangannya. Namun, lanjutnya dengan lancar, menoleh kembali ke Emilia. Buku-buku dan materi untuk mata pelajaranmu mungkin akan tiba dalam waktu seminggu. Sampai saat itu, kau harus bertahan hidup tanpa mereka. Emilia mengangguk sambil tersenyum tenang. Itu tidak akan menjadi masalah, Nona. Saya bisa menggunakan buku-buku teman saya untuk saat ini. Saya merasakan sedikit rasa malu bahkan sebelum dia selesai berbicara. Ah, tentu saja. Aku melirik tokoh utama di sampingnya. Ini adalah salah satu skenario lainnya. Trope, berbagi buku pelajaran dengan tokoh utama. Salah satu yang klasik. Sekali lagi, hal itu menjadi hal pokok dalam film komedi romantis, cerita fantasi, dan hampir semua cerita sekolah di mana tokoh wanita membutuhkan alasan untuk berinteraksi dengan tokoh utama pria. Apakah mereka akan berakhir dengan mencondongkan tubuh terlalu dekat? Apakah tangan mereka akan bersentuhan secara tidak sengaja? Apakah dia akan tertawa kecil sementara tokoh utamanya tidak menyadari suasana tersebut? Kemungkinannya tidak terbatas. Sambil menahan desahan, aku kembali mengalihkan perhatianku kepada guru itu. Baiklah, katanya. Kelas, pastikan untuk membantu Nona Emilia beradaptasi. Itu saja untuk saat ini. Setelah itu, ia mengumpulkan catatannya dan meninggalkan kelas. Saat pintu berbunyi klik menutup, semuanya dimulai. Sekelompok pelajar, kebanyakan siswi, langsung menyerbu bekas meja saya. Nona Emilia, senang bertemu dengan Anda. Kau dari keluarga Aveline, kan? Aku sudah banyak mendengar tentang keluargamu. Kau benar-benar mengenalnya? Sejak kecil. Itu luar biasa. Di sisi lain,
Sang tokoh utama tampak sedikit kewalahan oleh perhatian yang tiba-tiba itu, tetapi tetap bersikap tenang. Ia menanggapi beberapa pertanyaan dengan kebingungan yang sopan, sementara Emilia tersenyum anggun, menjawab dengan santai seperti orang yang terbiasa dengan interaksi sosial. Aku menghela napas dalam, bersyukur bahwa aku hanya tokoh latar dalam semua ini. Tidak ada interaksi yang dipaksakan. Tidak ada masalah hubungan yang canggung. Tidak ada keterlibatan dalam peristiwa percintaan yang memalukan yang pasti akan terjadi di masa mendatang. Saya telah berhasil menghindari bencana. Tetap saja, saya tidak akan mengabaikan semuanya. Bahkan jika saya tidak tertarik untuk berpartisipasi, itu tidak berarti saya tidak akan mendengarkan. Informasi adalah segalanya. Dan saat ini, selain pengetahuan yang sangat luas ini, saya tidak punya hal lain untuk dikerjakan. Jadi, saya bersandar, berpura-pura tidak tertarik, dan hanya mendengarkan. Akan tetapi, hal itu juga dipotong dengan cepat. Itu hilang secepat kedatangannya. Namun, lanjutnya dengan lancar, menoleh kembali ke Emilia. Buku-buku dan materi untuk mata pelajaranmu mungkin akan tiba dalam waktu seminggu. Sampai saat itu, kau harus bertahan hidup tanpa mereka. Emilia mengangguk sambil tersenyum tenang. Itu tidak akan menjadi masalah, Nona. Saya bisa menggunakan buku-buku teman saya untuk saat ini. Saya merasakan sedikit rasa malu bahkan sebelum dia selesai berbicara. Ah, tentu saja. Aku melirik tokoh utama di sampingnya. Ini adalah salah satu skenario lainnya. Trope, berbagi buku pelajaran dengan tokoh utama, salah satu yang klasik. Sekali lagi, hal itu menjadi hal pokok dalam film komedi romantis, cerita fantasi, dan hampir semua cerita sekolah di mana tokoh wanita membutuhkan alasan untuk berinteraksi dengan tokoh utama pria. Apakah mereka akan berakhir dengan mencondongkan tubuh terlalu dekat? Apakah tangan mereka akan bersentuhan secara tidak sengaja? Apakah dia akan tertawa kecil sementara tokoh utamanya tidak menyadari suasana tersebut? Kemungkinannya tidak terbatas. Sambil menahan desahan, aku kembali mengalihkan perhatianku kepada guru itu. Baiklah, katanya. Kelas, pastikan untuk membantu Nona Emilia beradaptasi. Itu saja untuk saat ini. Setelah itu, ia mengumpulkan catatannya dan meninggalkan kelas. Saat pintu berbunyi klik menutup, semuanya dimulai. Sekelompok pelajar, kebanyakan siswi, langsung menyerbu bekas meja saya. Nona Emilia, senang bertemu dengan Anda. Kau dari keluarga Aveline, kan? Aku sudah banyak mendengar tentang keluargamu. Kau benar-benar mengenalnya? Sejak kecil? Itu luar biasa. Di sisi lain, sang tokoh utama tampak sedikit kewalahan oleh perhatian yang tiba-tiba itu, tetapi tetap bersikap tenang. Ia menanggapi beberapa pertanyaan dengan kebingungan yang sopan, sementara Emilia tersenyum anggun, menjawab dengan santai seperti orang yang terbiasa dengan interaksi sosial. Aku menghela napas dalam, bersyukur bahwa aku hanya tokoh latar dalam semua ini. Tidak ada interaksi yang dipaksakan. Tidak ada masalah hubungan yang canggung. Tidak ada keterlibatan dalam peristiwa percintaan yang memalukan yang pasti akan terjadi di masa mendatang. Saya telah berhasil menghindari bencana. Tetap saja, saya tidak akan mengabaikan semuanya. Bahkan jika saya tidak tertarik untuk berpartisipasi, itu tidak berarti saya tidak akan mendengarkan. Informasi adalah segalanya. Dan saat ini, selain pengetahuan yang sangat luas ini, saya tidak punya hal lain untuk dikerjakan. Jadi, saya bersandar, berpura-pura tidak tertarik, dan hanya mendengarkan. Akan tetapi, hal itu juga dipotong dengan cepat.